Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat IPA semua? Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 semester 2 bab 7 tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Wah, ada gambar sepatu bot dan sepatu hak tinggi. Apa hubungannya ya dengan jalan yang berlumpur? Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalan yang berlumpur akibat terguyur air hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalan tersebut. Kira-kira sepatu manakah yang kita gunakan untuk melintasi jalan yang berlumpur? Nah, agar kita dapat melewati jalan tersebut dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu bot. Karena sepatu tersebut tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena kalau kita cermati, sepatu bot memiliki permukaan pijakan kaki lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Hal inilah yang menyebabkan sepatu bot tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Contoh yang lain yaitu struktur kaki angsa yang dilengkapi dengan selaput, menyebabkan permukaan pijakan kakinya lebih luas kalau dibandingkan dengan kaki ayam yang tidak memiliki selaput kaki. Hal ini menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki angsa terhadap lumpur lebih kecil daripada tekanan yang dihasilkan oleh ayam terhadap lumpur, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Nah, berdasarkan dua contoh tersebut, kita akan membahas tentang tekanan suatu zat atau suatu benda terhadap benda lain. Tekanan zat. Tekanan zat meliputi 3 macam, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Sahabat IPA, pada bagian pertama ini kita akan membahas tekanan zat padat. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda. Jadi, tekanan menyatakan besar gaya persatuan luas. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Secara matematika, besaran tekanan dapat dituliskan dengan persamaan rumus sebagai berikut. P sama dengan F per A. P sama dengan tekanan, dengan satuan Newton per meter persegi. Disebut juga dengan satuan Pascal. F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan A sama dengan luas bidang dengan satuan meter persegi. Agar lebih paham, yuk kita terapkan rumus tersebut dalam pembahasan soal-soal di bawah ini. Contoh soal. Sebuah balok dengan luas permukaan 0,5 meter persegi dan memiliki berat atau gaya sebesar 400 Newton. Jika balok tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka hitunglah besar tekanan yang dihasilkannya terhadap lantai tersebut. Nah, di sini kita tulis dulu diketahui. Ini yang diketahui luas permukaan. Luas permukaan ada 0,5 meter persegi. Maka kita tuliskan simbol luas permukaan, yaitu A, sama dengan 0,5 meter persegi. Dan memiliki gaya atau berat sebesar 400 Newton. Nah, gaya atau berat di sini simbolnya F. Maka kita tuliskan F sama dengan 400 Newton. Ditanya, hitunglah besar tekanan. Maka di sini simbol tekanan yaitu P kecil sama dengan berapa? Lalu kita jawab menggunakan rumus tekanan zat padat. P sama dengan F per A. Lalu kita masukkan nilainya. F-nya tadi nilainya 400, besarnya 400 Newton. Kita bagi dengan A. A luas permukaan benda. Besarnya 0,5
meter persegi. Nah, langsung kita bagikan. 400 Newton dibagi 0,5 meter persegi. Hasilnya itu 800 Newton per meter persegi. Soal nomor 2. Sebuah kardus yang berisi mangga mempunyai massa 24 kg, terletak di atas lantai dengan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jika ukuran balok seperti pada gambar, maka besar tekanan kardus terhadap lantai adalah A. 600 Newton per meter kuadrat, B. 100 Newton per meter kuadrat, C. 1200 Newton per meter kuadrat, dan D. 2400 Newton per meter kuadrat. Nah, di sini kita cari dahulu apa-apa yang diketahui. Diketahui di sini sebuah kardus berisi mangga massanya 24 kg. Maka kita tulis di sini massa. Simbol massa M sama dengan 24 kg. Lalu yang diketahui selanjutnya gravitasi. Dengan simbol G kecil sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jika balok seperti pada gambar, kita perhatikan balok di sini memiliki panjang P sama dengan 1 meter dan memiliki lebar di sini L sama dengan 0,4 meter. Maka ditanya berapa tekanan. Nah, kita ketahui bahwa rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A. Maka di sini F-nya belum ditemukan dan A-nya juga belum ditemukan. Maka kita cari dulu F. Rumus F sama dengan M dikali G, massa dikali gravitasi. Dan untuk rumus A itu luas sama dengan panjang kali lebar. Maka langsung kita isikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui di sini. M-nya atau massanya 24 dikali gravitasinya 10 dibagi panjangnya 1 dikali lebarnya 0,4 meter. Maka dapat hasil di sini massa dikali gravitasi 24 dikali 10. Jadi dapatnya 240. Sedangkan untuk panjang dikali lebar 1 dikali 0,4 meter ini didapatkan 0,4. Ini besarnya F sama dengan 240 Newton dan besarnya A sama dengan 0,4 meter persegi. Langsung kita bagi. 240 Newton dibagi 0,4 meter persegi. Maka didapatkanlah hasilnya 600 Newton per meter persegi. Demikianlah pembelajaran kita tentang tekanan zat padat hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan belajar berikutnya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.